Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mugres, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Sobat Mugres selalu diberikan kesehatan dan semangat walaupun sekarang masih berada di bulan Ramadan dan masih dalam pandemi. Namun, Bu Alda yakin teman-teman Sobat Mugres masih semangat untuk menuntut ilmu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 9, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Simak terus videonya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap air. Nah, air itu merupakan sumber daya alam yang paling penting bagi seluruh makhluk hidup. Bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, air itu merupakan hal yang paling penting. Terpenuhinya kebutuhan air bersih merupakan hak setiap warga masyarakat. Semua orang berhak mendapatkan air bersih yang layak, aman, cukup, dapat digunakan, mudah diakses, dan mampu untuk diakses. Hak mendapatkan air juga harus diikuti dengan kewajiban menjaga ketersediaan air bersih. Namun, pada kenyataannya masih banyak sekali orang-orang yang sulit untuk mendapatkan air bersih. Kebutuhan air bersih ini meningkat seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun dengan bertambahnya populasi manusia dan kualitas air juga semakin menurun. Hal tersebut melatar belakangi ditetapkan Hari Air Sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 Desember. Hari air ini bertujuan untuk mendedikasikan dan mengapresiasi betapa pentingnya keberadaan air bersih di seluruh penduduk bumi. Hari Air Sedunia ini mengingatkan masyarakat global tentang pentingnya air bersih bagi kehidupan dan penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjut. Sehingga dengan adanya Hari Air ini diharapkan masyarakat itu sadar bahwa pentingnya untuk menjaga ketersediaan air bersih dengan melakukan hal-hal yang dapat membuat air ini terjaga kebersihannya. Nah, terdapat 5 langkah untuk melakukan efisiensi air menurut PBB. Yang pertama yaitu mematikan keran air ketika menggosok gigi. Ketika kita menggosok gigi, kita harus mematikan air agar air yang kita gunakan tidak terlalu banyak. Yang kedua, mematikan keran air ketika mencuci atau membersihkan sayuran. Yang ketiga, memasukkan sampah, minyak, kotoran, dan limbah makanan langsung ke tempat sampah. Jangan ke sumber air. Jangan dibuang ke sungai, jangan dibuang ke selokan, tapi dibuang ke tempat sampah. Yang keempat yaitu menyimpan air cucian sayuran untuk menyiram tanaman. Jadi air bekas cucian sayuran tadi jangan dibuang tapi disiramkan ke tanaman. Yang kelima, memanfaatkan air bekas cucian piring atau baju untuk mencuci kendaraan.
Tindakan untuk mengurangi krisis air bersih ada 4. Yang pertama yaitu dengan cara menghemat penggunaan air. Yang kedua, tidak membuang sampah ke dalam sumber air. Yang ketiga, membuat tabung biopori. Nah, sehingga air hujan itu tersimpan ke dalam tanah sehingga menjadi air tanah. Yang keempat yaitu menanam pohon. Nah, menanam pohon ini juga tindakan yang dapat mengurangi krisis air bersih. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu tanggung jawab manusia adalah menjaga alam. Perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3 lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga ini juga bisa mengadakan kerja bakti di dalam rumah, mengadakan penghijauan di depan rumah, saling mengingatkan dalam menghemat energi, menghargai pendapat antar anggota keluarga, keterbukaan dalam anggota keluarga. Nah, keterbukaan ini juga sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga sehingga tidak ada perpecahan di dalam anggota keluarga. Yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Nah, dapat dilakukan dengan cara belajar kelompok, kemudian menjenguk teman yang lagi sakit, saling menghormati teman yang berbeda suku, berbeda bahasa, kemudian saling bergotong royong di dalam kelas maupun di sekolah. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama itu harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh masyarakat. Yang kedua, melaksanakan siskampling secara bergantian, kemudian bergaul dengan tetangga, kemudian menggunakan bahasa yang sopan untuk berkomunikasi antar tetangga, kemudian yang terakhir yaitu mengadakan kerja bakti. Akibat tidak melaksanakan kewajiban dan tidak memperoleh hak. Nah, manusia itu memiliki hak untuk menikmati lingkungan alam. Nah, selain itu, manusia juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan alam. Sehingga antara hak dan kewajiban itu harus dijalankan secara seimbang. Jika tidak dijalankan secara seimbang, maka manusia tidak akan mendapatkan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga yaitu menanam pohon. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini dan untuk tugasnya yaitu anak-anak mengidentifikasi hak dan kewajiban setiap warga masyarakat terhadap air bersih. Nah, anak-anak bisa menyebutkan kewajibannya sebanyak 3 dan haknya sebanyak 3. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerjakan secara tepat waktu. Dan tetap semangat ya, walaupun pembelajaran ini dilakukan di bulan Ramadan. Sekian dari Bu Alda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.